Salam saudara-saudara, penyaliban Yesus itu peristiwa penting dalam Kristen, di mana Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib. Peristiwa ini dianggap sebagai pengorbanan untuk menebus dosa umat manusia dan merupakan inti dari doktrin Kristen tentang penyelamatan. Tetapi saya heran ada seorang ustadz model begini ya. Si Felix Xiao ini sudah amat kebangetan karena memanipulatif dan mengacaukan antara Al-Quran dan Alkitab, seolah-olah Alkitab salah dan disalahkan oleh dia. Ini dia. Ini di sini letaknya nih, letak berpisahnya. Di antara sini nih, pemikiran Islam dengan Nasrani. menurut versi orang-orang Kristen di dalam Alkitab, Yesus disalib. Setelah itu kemudian dimakamkan, lalu kemudian pada hari ketiga bangkit. Ini Nasrani dulu ya. Nasrani dulu. Dia disalib. Ya, Salib nih. namanya Jumat Agung. Oke, terus dimakamkan hari Jumat. Oh, hari Jumat Agung itu. Bangkit pada hari ketiga. Jumat, Sabtu, Minggu. Makanya Minggu namanya Paskah. Jadi crucifixion itu terjadi pada hari Jumat. Nah, versi kita beda. Wama solabuhu, wama kotaluhu. Tidaklah kemudian Yesus itu disalib atau dibunuh. Akan tetapi kemudian syubbiha lahu. Akan tapi disyubhatkan atau diserupakan dengan dia. Nah, kita nggak tahu siapa yang diserupakan. Yang jelas bagi kita Yesus langsung diangkat. Ada yang dimiripin. Nah, sehingga sampai sekarang bagi orang Muslim Yesus nggak pernah mati dan Yesus masih hidup. Tapi berarti kasus penyalipan itu benar terjadi, tapi bukan Yesus kalau di kita. Iya, walakin syubbiha lahu, kata Allah itu diserupakan. Nah, ini di sini letaknya nih. Ini memang kurang ajar sekali ini orang ini, saudara. Kalau kamu memang tahu tentang agama Islam, kalau memang kamu tahu tentang itu semua, ya nggak mungkin ribut sampai sekarang ini karena Al-Quran sendiri tidak menjelaskan dengan baik. Tetapi saya mau terangkan dulu Felix Xiao. Dimulai dari penangkapan dan persidangan, Yesus ditangkap dan diadili oleh Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea, setelah tuduhan yang diajukan oleh para pemimpin agama Yahudi. Tidak ujuk-ujuk dan tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menjelaskan tentang penyaliban Yesus secara detail dan benar. Yang ada adalah diserupakan. Saudara, penyaliban Yesus didera, kemudian dipukul dan disalibkan di atas kayu salib, sebuah hukuman yang umum di kerajaan Romawi. Nah, jadi penyaliban kemudian kematian. Yesus mati di atas kayu salib dan para saksi yang hadir, termasuk para muridnya, melihat peristiwa itu. Sedangkan Muhammad tidak tahu sendiri, apalagi dia buta daripada huruf. Jadi ngelihat huruf tapi nggak bisa baca, itu namanya buta huruf. Jadi bukan buta huruf itu buta ataupun mata Muhammad buta. Bukan itu maksudnya. Nabimu sendiri tidak menjelaskan, kok kamu bisa ikut menjelaskannya. Mata sipit. Kesal juga saya jadinya. Nah, apa makna teologis dari kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah tindakan kasih Allah yang tak terbatas kepada umat manusia, di mana ia rela mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia dan memberikan keselamatan kekal. Jadi begitu kamu asal ngomong, kamu mengacaukan antara yang di Al-Quran itu Isa Al-Masih.
Kalau yang di Alkitab ini, Yesus Kristus namanya. Apakah Yesus Kristus diserupakan dengan Isa Al-Masih sehingga tidak disalib? Surat An-Nisa ayat 157 dan 158 akan tetapi diangkat. Di Alkitab juga diangkat, tapi disalib. Quran tidak disalib tapi langsung diangkat. Sedangkan saksi mata murid-muridnya itu melihat penyiksaan itu. Tentara Romawi mencatat dan Pontius Pilatus juga bersaksi bahwa atas perintah dia, karena dia sendiri bingung, Pontius Pilatus tidak bisa menilai, dia nggak punya kesalahan apa-apa untuk pantas dijatuhi hukuman mati. Masa hanya ngomong kayak begitu di hukum mati? Nah, penyaliban dalam Alkitab, cerita penyaliban Yesus dicatat dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dalam Perjanjian Baru, Alkitab Kristen, kisah Perjanjian Baru, Injil tersebut memberikan detail tentang proses penyaliban termasuk penderitaan Yesus, perkataannya di atas kayu salib, itu ada 7 kalimat, dan peristiwa-peristiwa yang mengelilingi kematiannya. Saya kira begini ya, anggapan saya, Muhammad itu tidak masuk pada detail dan cerita itu karena dia nggak mampu. Apalagi dia hanya mendengar bisik-bisik dari orang-orang Kristen tentang penyaliban itu. Dan karena dia tidak bisa menceritakan, akan datang kekacauan setelah itu karena dia tidak mampu menceritakan urutan penyaliban itu sampai di atas kayu salib. Nah, pentingnya saudara-saudara mengenai penyaliban ini adalah tanda kasih Allah yang tidak dipahami oleh Islam sebagai bentuk kekerasan dan kekejaman. Apalagi Felix Xiao ini mau menjelaskan sesuatu yang bukan kapasitas dia sebagai ustadz. Dan dengan rapinya, sedikit demi sedikit dia menyelewengkan pemahaman ini. Seolah-olah ini kekeliruan. Dia mengatakan sebuah kekeliruan. Kita dengar ulang dulu ini Plikus Untur ini. Memang manusia Plikus Untur ini menyedihkan, saudara-saudara. Nah, ini di sini letaknya nih, letak berpisahnya. Di sini Antara pemikiran Islam dengan Nasrani. Menurut versi orang-orang Kristen di dalam Alkitab, Yesus disalib. Setelah itu kemudian dimakamkan, lalu kemudian pada hari ketiga bangkit. Ini Nasrani dulu ya. Nasrani dulu. Dia disalib. Ya. Salib nih. Namanya Jumat Agung. Oke. Terus dimakamkan hari Jumat. Oh, hari Jumat Agung itu. Bangkit pada hari ketiga. Jumat, Sabtu, Minggu. Makanya Minggu namanya Paskah. Jadi crucifixion itu terjadi pada hari Jumat. Nah, versi kita beda. Wama solabuhu wama kotaluhu. Tidaklah kemudian Yesus itu disalib atau dibunuh. Akan tetapi kemudian syubbiha lahu. Akan tapi disyubhatkan atau diserupakan dengan dia. Nah, kita nggak tahu siapa yang diserupakan. Yang jelas, di manakah ayat Al-Quran yang mengatakan disalib pada hari Jumat? Bangkit kembali pada hari Minggu? Ayat mana, surat berapa? Enak aja dasar. Tuhan, tolong ini orang-orang yang sudah akalnya bingung. Kamu campur adukan lagi dengan nama Isa Al-Masih. Biar anak-anak muda itu yang berantem dengan kalian bahwa Yesus itu bukan Isa Al-Masih.
Kapokmu kapan lo? Siau. Kita lanjutkan lagi saudara-saudara. Pentingnya penyaliban itu sebagai tanda kasih Allah. Penyaliban merupakan bukti kasih Allah yang luar biasa terhadap umat manusia, di mana Ia rela mengorbankan putranya untuk keselamatan. Dan tujuan penyaliban itu adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menebus dosa umat manusia dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan keselamatan kekal. Dan apa dasar keyakinannya itu? Lu jangan asal ngomong enteng-enteng dan mengentengkan ini adalah dasar iman kami. Ini makanya orang Kristen sering pakai kayu salib, kalung salib. Dasar keyakinannya penyaliban peristiwa sentral dalam kekristenan dan merupakan dasar doktrin tentang keselamatan dan penebusan dosa. Tanpa Yesus disalib di atas kayu salib, tidak ada keselamatan, dan keselamatan itu adalah pasti. Man amana ilayya fa'alaihi hayatal abadiyah. Barang siapa yang percaya kepadaku, percaya mulai dari lahir kemudian di atas kayu salib sampai kepada penyaliban dan kenaikannya itu adalah keselamatan dan penebusan. Barang siapa yang percaya kepadaku, kekal selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 47. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia telah selamat. Jadi bukan asal ngomong seperti kamu ini. Bikin akal-akalan, campur adukkan. Bukan Yesus Kristus yang disalib, tetapi Isa Al-Masih yang diangkat. Tambah bingung loh. Artinya begini, peristiwa penyaliban itu benar-benar yang disalib adalah Yesus Kristus, bukan orang yang diserupakan. Dan inilah kejahatan yang luar biasa. Quran bersaksi palsu. Saksi palsu itu adalah melanggar hukum Taurat. Jangan bersaksi palsu. Astaghfirullahaladzim, azim. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan Yesus memberkati.